Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Media dan Teknologi Pembelajaran. Adapun anggota dalam kelompok kami: 1. Fatihah Ulia, 2. Nurul Aziza Az-Zahra, 3. Nur Faiza Alim, 4. Safira Ramadhani, dan 5. Fikri Nur Aflah Rahman. Saya Fatihah Ulia akan memperjelaskan terkait dengan materi kita yang pertama, yaitu klasifikasi media pembelajaran berdasarkan tingkat interaktivitasnya. Adapun media pembelajaran yang pertama itu adalah non-interaktif, di mana media pembelajaran ini merupakan media yang bersifat statis dan tidak memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan media tersebut. Adapun contoh yang bisa kita lihat dari media non-interaktif ini yaitu buku teks, gambar, dan juga video tanpa opsi interaktif. Adapun media yang kedua yaitu semi-interaktif, di mana semi-interaktif ini sendiri menyediakan beberapa tingkat interaktivitasnya, tetapi pengguna masih saja mengalami kesulitan atau keterbatasan dalam memanipulasi atau mengkreasikan media pembelajarannya. Hal tersebut bisa kita lihat terkait dengan contoh dari semi-interaktif itu sendiri adalah media-media PowerPoint, slide-slide yang mana media tersebut dikendalikan oleh tombol-tombol atau tombol-tombol navigasi. Kita beralih di media pembelajaran yang ketiga, yaitu media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif ini merupakan media yang mana memungkinkan bagi seorang pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan konten, seperti melakukan permainan edukatif, simulasi interaktif, atau aplikasi pembelajaran daring yang memungkinkan pengguna untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan. Selanjutnya ada media pembelajaran yang keempat, yaitu media hyperinteraktif, di mana media pembelajaran ini merupakan media dengan tingkat interaktivitas yang tinggi dengan fitur-fitur seperti respon real time terhadap tindakan pengguna. Adaptasi konten ini berdasarkan perilaku pengguna, kemampuan untuk menyesuaikan pengalaman pembelajaran secara dinamis atau dalam hal ini bisa berubah-ubah atau dikreasikan. Adapun contoh dari media pembelajaran hyperinteraktif ini sendiri bisa dilihat dari adanya pembelajaran virtual yang memungkinkan pengguna untuk melakukan interaksi dengan objek-objek dalam ruang atau 3D, atau bahkan platform pembelajaran daring yang menyediakan umpan balik secara langsung. Saya Nurul Aziza Az-Zahra akan melanjutkan pembahasan mengenai klasifikasi media pembelajaran yang paling sesuai untuk mendukung pembelajaran yang abstrak. Lalu, kita akan menguraikan mengapa kita memilih media tersebut. Nah, jadi media pembelajaran yang paling sesuai untuk mendukung pembelajaran abstrak adalah media interaktif, terutama media yang memungkinkan pengguna untuk menggali dan mengkreasikan konsep-konsep abstrak secara visual interaktif. Salah satu contoh media pembelajaran yang paling cocok adalah simulasi interaktif dan game education, atau aplikasi pembelajaran daring yang memungkinkan pengguna untuk memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan. Teman-teman, ada beberapa alasan mengapa kita bisa memilih media pembelajaran interaktif untuk mendukung pembelajaran yang abstrak. Di antaranya yaitu yang pertama, dengan media pembelajaran interaktif dapat memungkinkan visualisasi konsep abstrak, karena dengan simulasi interaktif dapat menyajikan konsep-konsep abstrak secara visual dan dinamis dengan memanfaatkan animasi, grafik, dan representasi visual lainnya. Kemudian, pengguna dapat melihat konsep-konsep tersebut dalam tindakan yang dapat membantu mereka memahami konsep yang sulit dipahami secara konvensional. Nah, alasan yang kedua yaitu dapat memberikan pengalaman yang praktis. Dengan simulasi interaktif, pengguna dapat mencoba sendiri konsep-konsep abstrak dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Mereka dapat melakukan eksperimen dengan mengubah parameter dan melihat dampak dari keputusan mereka yang memungkinkan pelajaran yang lebih mendalam dan intuitif. Nah, alasan selanjutnya yaitu menyediakan umpan balik langsung.
simulasi interaktif seringkali dilengkapi dengan mekanisme umpan balik langsung. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat hasil dari tindakan mereka dengan cepat dan membantu mereka memahami hubungan sebab dan akibat yang menguji pemahaman mereka tentang konsep-konsep yang abstrak. Nah, selanjutnya yaitu dapat mendorong keterlibatan yang aktif. Dibandingkan dengan media yang lebih pasif seperti buku teks dan video, simulasi interaktif ini dapat mendorong keterlibatan aktif dari pengguna itu sendiri. Mereka harus berpikir, bereksperimen, dan membuat keputusan yang memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep-konsep abstrak. Nah, selanjutnya yaitu dapat mengakomodasi pembelajaran yang beragam. Dengan simulasi interaktif, seringkali dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang berbeda atau gaya pembelajaran yang beragam. Ini memungkinkan pengguna untuk belajar pada tingkat yang sesuai dengan mereka, sehingga dapat memfasilitasi pembelajaran diferensial. Perkenalkan, nama saya Nur Faizalim. Di sini saya akan membahas terkait media teknologi yang mempengaruhi media pembelajaran serta contoh media pembelajaran berkat teknologi. Media teknologi telah memiliki dampak besar pada evolusi media pembelajaran. Berkat kemajuan teknologi, media pembelajaran menjadi lebih interaktif, mudah diakses, dan mampu menyajikan konten dengan cara yang lebih menarik dan efektif. Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi mempengaruhi media pembelajaran. Salah satunya yaitu interaktivitas yang lebih tinggi. Teknologi memungkinkan pengembangan media pembelajaran yang lebih interaktif, di mana pengguna dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah aplikasi pembelajaran berbasis permainan yang memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah atau menjawab secara langsung. Kedua yaitu personalisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan adaptasi konten pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan kemajuan individu. Sistem pembelajaran adaptif menggunakan algoritma untuk menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan tingkat pemahaman. Selanjutnya, aksesibilitas yang lebih baik. Media teknologi memungkinkan akses pembelajaran dari mana saja dan kapan saja melalui perangkat digital seperti komputer, tablet, atau ponsel cerdas. Ini membuka pintu bagi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran berbasis daring yang dapat diakses oleh banyak orang di seluruh dunia. Selanjutnya, konten multimedia yang kaya. Kemajuan teknologi yang memungkinkan penyajian konten pembelajaran dalam berbagai format multimedia seperti video, audio, animasi, dan gambar interaktif. Ini membantu menghidupkan materi pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman konsep yang kompleks. Selanjutnya, kolaborasi dan keterlibatan sosial. Media teknologi memungkinkan kolaborasi dan keterlibatan sosial dalam pembelajaran. Platform pembelajaran daring atau jejaring sosial pendidikan memungkinkan siswa dan pengajar untuk berinteraksi, berbagi ide, dan bekerja sama dalam lingkungan virtual. Beberapa contoh media pembelajaran baru yang muncul berkat kemajuan teknologi, diantaranya realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR. VR dan AR telah digunakan dalam pembelajaran untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang impresif. Contohnya adalah aplikasi VR yang memungkinkan siswa untuk menjelajahi lokasi geografis atau organisme mikroskopis dengan realisme. Selanjutnya, pembelajaran berbasis kecerdasan buatan atau AI. Sistem pembelajaran yang menggunakan kecerdasan buatan memungkinkan personalisasi pembelajaran yang lebih baik dan umpan balik yang lebih tepat waktu. Contohnya adalah asisten virtual atau tutor AI yang dapat memberikan bantuan dan rekomendasi berdasarkan pemahaman individu siswa. Yang terakhir adalah pembelajaran berbasis game atau game-based learning. Game edukatif yang menggunakan teknologi modern menawarkan pengalaman pembelajaran yang menarik dan interaktif. Contohnya adalah game matematika yang menantang siswa untuk memecahkan masalah matematika secara kreatif dan bersenang-senang. Hai, perkenalkan nama saya Sabira Ramadhani. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai teori konstruktivisme dan behaviorisme, serta bagaimana contoh dari kedua teori ini.
fasilitator yang membantu pembelajar dengan pemahaman mereka. Teori behaviorisme ini menganggap bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon seseorang. Seorang behavioristik dibangun melalui epistemologi objektivisme yang menganggap bahwa realitas dan pengetahuan sudah ada di luar pemikiran manusia. Nah, pembelajaran ini juga dianggap berhasil ketika pembelajar berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Lalu, bagaimanakah contoh implementasi dari konstruktivisme dan behaviorisme? Nah, contoh implementasi dari konstruktivisme seperti diskusi kelompok atau proyek kolaboratif di mana siswa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan produk. Nah, untuk contoh dari implementasi behaviorisme ini seperti penggunaan penguatan positif di mana pujian atau penghargaan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan seperti menjawab pertanyaan dengan benar. Perlu diingat bahwa kedua dari teori ini memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Namun keduanya ini dapat ditempatkan dalam pendekatan pengajaran yang lebih efektif serta yang kompleks. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Nur Afla Rahman. Dan sekarang saya berada di Densi Point di Tepi Jawa. Jadi yang saya akan jelaskan itu peran media pembelajaran dalam memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan media apa yang cocok dalam penerapan pembelajaran kolaboratif. Jadi kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan pembelajaran kolaboratif. Jadi definisinya yaitu menekankan kerjasama atau kolaborasi dari dua peserta didik. Jadi kolaborasi itu diambil dari apa? Ya, kolaborasi. Jadi maksudnya itu bergabung, menyatu, untuk mencapai tujuan. Dan contohnya itu pembelajaran kolaboratif memungkinkan siswa terlibat dalam diskusi atau debat dengan teman-teman sehingga bisa meningkatkan skill komunikasinya atau keterampilan komunikasinya. Kemudian jika ditanya peran media, jadi media itu bisa merubah proyektor, aplikasi meeting, video 3D dan lain-lain. Jadi ini media itu sangat berpengaruh karena media itu kan alat itu fungsinya untuk mempermudah. Jadi jika adanya media ini dalam pembelajaran kolaboratif itu bisa mempermudah jalannya pembelajaran kolaboratif ini. Kemudian media apa yang paling cocok dalam pembelajaran kolaboratif? Kalau saya sendiri ditanya, yang paling mudah yaitu proyektor karena ini sering digunakan memang karena bagus. Pertanyaannya saat menampilkan presentasi PPT itu bisa bertanya, diskusi yang akan meningkatkan skill komunikasi dan berpikir kritis.